beliau ngomong kalau ngomong doang itu enak gitu. Coba kalau misalkan kamu tidak punya uang sepeser pun dan besok nggak tahu apa yang bisa dimakan, bagaimana bisa berpikir positif? Gitu. Hai, oke teman-teman, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar. Tuliskan yang terbaik di komentar ya, agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya agar doanya bisa cepat terwujud. Itu ya, tuliskan di komentar. Dan teman-teman juga bisa join channel Telegram official saya. Ada di linknya di deskripsi. Nanti di situ teman-teman bisa langsung ngobrol langsung bersama saya dan itu gratis ya. Silahkan Anda join, ada linknya di deskripsi channel Telegram Yayang Sundawa. Dan saya sudah ada di dalam, saya nunggu Anda untuk masuk. Baik, hari ini saya ingin bahas ada sebuah komentar yang oke, menurut saya bagus dan kita bisa ambil sebuah pelajaran dari sini. Komentarnya seperti ini teman-teman. Ini dia komentarnya dan beliau ngomong kalau ngomong doang itu enak gitu. Coba kalau misalkan kamu tidak punya uang sepeser pun dan besok nggak tahu apa yang bisa dimakan, bagaimana bisa berpikir positif, gitu ya. Nah, ini adalah komentar yang sangat luar biasa dan sengaja saya sensor namanya, gitu ya. Dan ini salah satu komentar di YouTube saya dan saya akan jawab di video ini. Apa yang dialami beliau ini adalah mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin beliau terlalu banyak motivasi yang masuk ke dalam kepalanya. Jadi overload motivasi. Sehingga terlalu banyak motivasi yang masuk itu juga tidak bagus ya, apalagi tidak ada action di situ, tidak ada gerakan sama sekali di situ. Jadi overload motivasinya itu banyak banget sehingga dia sehingga dia akhirnya memberikan klaim bahwa orang memberi motivasi, memberi semangat itu mungkin tidak berlaku di saat kondisi yang masnya ini rasakan. Nah, respon saya melihat seperti ini adalah begini. Ketika ada sebuah motivasi, jangan telan-telan mentah semuanya, gitu ya. Telusuri apakah ini bisa dipraktekkan benar apa enggak, apakah ini sesuai dengan yang dialami saat ini atau enggak, gitu ya. Karena sebenarnya menurut saya orang memberi motivasi, orang memberi semangat itu bagus daripada orang memberikan sesuatu yang malah bikin Anda down, malah membuat Anda lemah, gitu ya. Menurut saya. Dan saya pun sampai hari ini pun saya juga butuh motivasi. Saya masih butuh juga motivasi, gitu ya. Jadi jangan dibilang oke, saya adalah orang yang tidak butuh motivasi. Bagi saya penting motivasi itu dan bahkan saya belajar motivasi tidak hanya dari guru motivasi. Saya belajar dari teman-teman saya belajar dari tukang becak, saya belajar dari siapapun. Kenapa? Karena saya ingin mengambil pelajaran hidupnya sehingga saya terapkan kepada diri saya mana yang akhirnya saya bisa lebih bersyukur, akhirnya saya bisa lebih menghargai hidup ini, gitu ya. Nah, pertanyaan dari Mas ini sangat-sangat logis. Menurut saya sangat-sangat logis. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir positif padahal besok ini nggak ada yang dimakan? Nah, artinya gini, saya ingin Anda tahu aja, saya ingin Anda paham aja bahwa Anda itu punya Tuhan. Anda itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat apa yang terjadi pada hambanya. Ya. Bisa jadi kan nggak punya uangnya ini karena tidak bergerak. Oleh karena itu dalam Islam, dalam agama saya, dalam Muslim, bergeraklah. Ya, bergeraklah itu ada. Bergeraklah, bertebaranlah di muka bumi. Begitu kan? Dalilnya ya. Dan istilahnya gini, kita itu disuruh untuk bergerak gitu loh. Kalau mengetahui besok nggak ada yang dimakan, saya sendiri kalau mengalami hal seperti itu, saya tidak akan diam. Saya akan terus bergerak. Saya akan tinggalkan gengsi saya. Saya akan menjadi kuli batu. Saya akan menjadi apapun. Saya akan bantu orang lain. Saya akan ke pasar buah. Saya akan apa? Ada yang bisa diangkat nggak buahnya? Saya minta tolong. Karena saya tidak ada uang sama sekali hari ini dan besok saya nggak bisa makan. Saya minta pekerjaan dong, apapun itu. Yang penting besok saya bisa makan. Bergerak, berusaha. Itu kalau saya menjadi Anda. Saya menjadi yang tidak bisa makan besok itu, saya akan tinggalkan rasa gengsi saya dan saya tidak akan mengeluh dengan kondisi hari ini. Kalau saya akan berjuang
Dan istilahnya apa yang bisa saya bantukan ke orang lain sehingga saya mendapat upah. Ya. Saya tidak ada rasa gengsi gitu ya. Misalkan saya hanya bisa tepuk tangan ini, hanya bisa tepuk tangan. Saya akan menghibur di lampu merah. Itu ya, itu salah satu bentuk tindakan, Jadi saya tidak mengeluh karena dalam kondisi besok tidak bisa makan, kondisi besok tidak makan ini sudah kondisi yang krusial gitu ya, karena ini menyangkut perut ya. Otomatis saya akan melakukan apa yang menurut saya halal, saya lakukan, saya kerjakan, saya gerak. Walaupun mungkin saya hanya bisa tepuk tangan di depan perempatan lampu merah, saya akan tetap melakukan itu. Karena menurut saya itu tidak merugikan orang lain dan menurut saya itu halal juga. Ya, yang penting saya nggak ngemis, ya. Yang penting saya nggak ngemis, saya nggak minta-minta. Saya tetap melakukan dengan usaha, entah itu ngamen, menjual sesuatu, jadi badut misalkan. Saya mohon maaf, saya tidak menghina teman-teman yang mungkin profesinya sama, tapi itu kan Anda meninggalkan gengsi Anda, gitu ya. Jadi hari ini stop mengeluh lah, stop mengeluh. Toh media sosial ini nggak akan mendengar keluhan Anda. Positive thinking sama Allah, gitu loh, sama Allah. Anda itu punya Tuhan, harus yakin bahwa Tuhan memerintahkan kita bukan untuk sukses. Kamu harus sukses, tidak. Tuhan mewajibkan kita untuk bergerak. Bergerak saja. Insya Allah nanti akan ada jalan. Bergerak. Ya. Jadi, saya maklumi mungkin bisa jadi teman yang komentar tadi, sahabat kita yang komentar tadi adalah kepenuhan motivasi di kepalanya sehingga dia bingung. Mau bergerak dia juga malu, misalkan melakukan pekerjaan yang kasar, mau apa juga malu. Nah, itu karena masih mempertahankan malu atau gengsinya. Gengsi itu kalau dalam kondisi seperti ini udah nggak berlaku lagi, guys. Udah nggak berlaku lagi. Karena kita waktunya udah cari uang, ya gerak. Gitu. Saya dulu adalah tukang cuci piring, ya. Saya pernah ngamen, saya tukang cuci piring di sebuah kafe gitu ya. Terus malamnya saya main sulap gitu ya, main sulap di pinggir-pinggir jalan di Noyo Malang. Saya melakukan itu. Jadi apa yang Anda alami, misalkan Mas yang komentar tadi, saya juga pernah mengalami. Tapi buktinya saya hari ini masih hidup. Padahal itu kejadian tahun 2009. Itu adalah sekitar 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun yang lalu gitu. 11 sampai 12 tahun yang lalu, dan alhamdulillah saya masih hidup. Karena saya percaya Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat tidak punya tempat untuk tidur, saya tidur di emper masjid. Tapi Allah sayang sama saya. Karena saya bergerak. Gitu ya. Saya tidak peduli orang mau bilang apa tentang saya, yang penting saya bergerak. Itu prinsip saya. Jadi untuk menjawab teman-teman yang seperti ini, bagaimana mungkin bisa berpikir positif di saat kondisi seperti ini? Cobalah. Memang berat ya. Tapi berat ini bukan tidak mungkin. Ingat, ada Allah yang selalu mengawasi Anda dan Allah tahu bahwa hari ini kondisi Anda sulit. Ya. Mendekatlah ke Allah dan lakukan yang terbaik dalam bergerak. Manusia tugasnya cuma gerak, udah itu aja deh. Oke, semoga bermanfaat, singkat sekali. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.